Ya, what's up guys? Jadi barusan pertandingan antara Indonesia melawan Guinea, perebutan satu tempat untuk lolos Olimpiade dan sayangnya kita kalah. Peluang terakhir kita ya, Ya. setelah gagal ke final, gagal merebut peringkat ketiga dan kualifikasi dengan antar zona ya. Gue melihat tadi itu sangat mengecewakan dari permainan kita sendiri. Ya. Sebenarnya gue pikir juga Guinea bermain keras, bermain bagus, ternyata tidak. Mereka sering kontrol juga salah, passingnya jelek, finishingnya juga nggak ada. Sampai mereka kan memanggil katanya bekas La Masia ya dari Barcelona kan yang nomor 10 itu. Siap. Ya, itu. Ya itulah. Tapi nggak pengaruh apa-apa, mereka bermain jelek, tapi kita jauh lebih jelek dan seperti nggak ada punya game plan. Oke. Ini terlihat seperti memang ada perbedaan di babak pertama dan babak kedua untuk permainan kita ya. Sementara sebenarnya walaupun gue kan sebelum mulai pertandingan waktu kita bikin preview gue menjagokan sedikit Guinea nih, karena memang dari segi istilahnya pemain dan juga fisik dan lain-lain ya. Tapi setelah permainan tadi timbul harapan gitu. Setelah permainan sebelum terjadinya gol itu timbul harapan bahwa sepertinya kita bisa menang. Guinea tidak semenakutkan yang dipikirkan gitu. Ternyata sayangnya memang kita dapat gol yang kesalahan karena terlambat mengantisipasi counter kan, melakukan pelanggaran di kotak penalti gitu. Dan memang beberapa gol kita waktu di Piala Asia juga kita sering banget kena counter yang sangat berbahaya gitu. Dan itu terjadi ketika lemparan Arhan atau mungkin corner kick ya, yang itu sayang kita sulit mengantisipasi counter attack dari musuh gitu. Gue melihat ya juga sangat jauh berbeda dari Piala Asia, terutama apalagi ketika kita bermain melawan Yordania ya. Itu ada sentuhan, 1-2 sentuhan. Ini seperti dalam game plan, terus juga kita seperti terbawa mainnya Guinea nggak? Iya. Terlihat juga mental fighting spirit kita nggak ada, seperti mental kita rada down ya. Terus yang lebih terbebani, nggak bermain lepas. Terus yang kedua juga nggak bisa dipungkiri pengaruhnya tidak ada Hapner seperti pemain-pemain di Rizky Ridho. Terus jadi bingung permainan kita itu. Gue melihat bingung, passing pun ketika juga melakukan counter juga nggak seperti waktu di Piala Asia, masih ada beberapa sentuhan yang mengancam. Ini tidak, padahal untuk musuhnya sendiri, Guinea sendiri bermain juga jelek, jauh dari harapan. Iya. Tapi gue nggak terlalu expect. Emang ini kan tim Afrika yang bukan yang terkenal ya, mungkin let's say seperti ya Senegal yang emang punya apa ya, punya tradisi. Terus juga gue melihat ya game plan Arhan selalu mencoba seperti apa ya, maksudnya mencoba dengan lemparan jarak jauh. Itu yang terus dilakukan, padahal sudah melihat 2-3 kali, mungkin 4 kali ya. Kita kalah postur terus nggak jalan di sana, cuma berharap Ivar, nggak ada Hapner. Nah malah beberapa kali petaka muncul dari berawal dari tidak bisa efektifnya lemparan jauh Arhan, terus kita kena counter seperti yang penalti kedua yang walau nggak masuk. Dan itu menurut gue juga Sintayong berlebihan, karena itu kalau menurut gue ya emang penalti, bolanya masih jalan. Terus dan memang sepertinya tidak perlu melakukan pelanggaran itu ya. Kalau melihat kita bisa membaca, ternyata gini juga jelek banget finishingnya. Seperti yang di Halo Nathan itu kan sebenarnya itu 95% harusnya gol, dan mereka tidak bisa mengoptimalkannya. Yang kedua balik lagi itu tadi, penalti itu ya emang itu benar penalti, karena penalti kedua ya, terutama yang kedua. Yang pertama pun itu penalti lah, karena sudah advantage kan, bola yang kan melakukan sentuhan dan di kotak penalti, dan yang itu kan Dewangga mengambil kakinya, jadi nggak usah terlalu protes yang
berlebihan, mungkin sangat disayangkan menurut gua ya. mungkin Kalau dari tindakan Sintayong terlihat sendiri. ekspresi kekecewaan dari SKY. Iya, kekecewaan itu juga gue melihat ekspresi kekecewaan itu karena anak-anak asuhnya bermain begitu Iya. jelek menurut gue ya. Guinea dan kita pun sama-sama bermain jelek. Memang mereka diuntungkan karena dapat gol 1 penalti, tapi kita pun juga nggak bisa cetak gol gitu. Iya. Terutama di babak pertama itu bener-bener Guinea Nggak ada menguasai, ancaman ya. yang apa ya, yang sangat Iya, membahayakan. Nggak walaupun ada. di babak kedua kita lebih sedikit menyerang, lebih banyak peluang, tapi kita juga susah untuk cetak gol Hampir gitu. semua pemain bermain Agak bermain ngedrop jelek. ya. Under mungkin gue bisa dua Faktor level dari yang di Piala Asia. Iya, iya. Bahkan sekalipun ini jauh lebih jelek daripada ketika melawan Uzbek. Mungkin Oh, iya. Uzbek ya, Iya, iya. yang paling Kita kan sempat bounce tertekan. back Iya. waktu lawan Iran kan. Irak Kalau ya. Uzbek itu murni karena kita Kalah kualitas. kalah kualitas. Mereka satu tingkat di atas kita levelnya. Oke, kalau lihat dari statistik ini ternyata kita unggul sedikit position 51 banding 49. Oh, Total shoot kita 8, mereka 14 dan on target kita cuma 1, mereka 4. Itu pun arahan kan? Ya. Arahan kan yang Passing on target. akurasi pun juga kita 74% dan mereka 82%. Dan ini menariknya adalah Bagas nih. Bagas dimainkan padahal dia belum main di Kayaknya belum pernah ya. di Piala Asia hampir nggak pernah, kayaknya nggak pernah sih. Jadi untuk center back kan karena memang Bagot dan juga Hapner nggak bisa bermain, Rizky Ridho juga, jadi Nathan lebih ke belakang, terus juga Komang Teguh sebagai center back dan juga Ferrari. Nah ini gue melihat ketika Nathan di belakang, memang pertahanan kita cukup lumayan solid lah, walaupun Nathan bukan nggak terlalu bermain bagus juga, sempat ada blunder di babak pertama itu seharusnya dia buang bola malah dia tahan, karena pemain-pemain Guinea punya kecepatan jadi mereka siap untuk intercept bola gitu. Tapi kembali lagi kalau misalnya Nathan dibawa maju ke depan, pertahanan kita akan susah juga. Itu sangat PR sih. Gue melihat juga dari belakang kan kita mencoba build up dari belakang ya, mencoba bermain mungkin bisa dikatakan sepak bola modern kan dari passing, Ya. tapi tidak hadirnya Rizky Ridho sangat berpengaruh. Pengaruh, Hapner nggak ada pengaruh. Hapner, center back yang tadi bermain tidak bisa menjalankan, tidak sefluid Rizky Ridho atau Hapner mengalirkan bola. juga- Jadi Nathan juga terlalu dalam menjemput. Iya. Hapner dan Nathan juga nggak bisa Ivar nggak bisa Ya, berkombinasi. jadi Ivar lebih ngarap Marcelino atau Witan yang turun ke dalam ya, ke bawah gitu untuk jemput Marcelino bola. juga underperform banget. Witan- Mungkin nggak ada. Witan oke lah, cukup bekerja keras Iya. sampai cedera di kepala Iya, ya. untuk Walaupun fighting spiritnya adalah untuk bekerja kerasnya. cuman memang ini sih sangat disayangkan memang karena gue melihat permainan gini ya lebih ke permainan tarkam sih, skill individu, crossing gitu. mereka mengkontrol. Terutama Bola gue yang pun melihat itu juga kontrol jelek bola juga pasti ya. kayak berantem sama bola lepas kayak gitu. Iya. Tapi mereka memanfaatkan mereka punya fisik. Iya, itu benar. Apalagi bola-bola Atas ya. bola-bola atas, terus second ball ketika apa namanya Adu bola. adu bola Tapi terus second ball kita lumayan sering menang juga gitu. Tapi memang ya kembali lagi sih ini karena kontrol mereka juga lumayan jelek ya. Tapi ya tapi menurut gue susah mereka juga sih. memanfaatkan kita ke bawah arusnya cara gameplay gini ya sih kalau gue lihat sih. iya. Terlepas Mereka dari itu bagus ya menaruh badan ketika posisinya mereka memegang bola, mereka taruh badan ketika pemain Indonesia berusaha merebut, terus jatuhnya jadi kita rada kasar, terus melakukan personal foul. Ya karena memang kita terlambat ngambil gitu karena memang kita kalah fisik lalu kita sering sekali melakukan pelanggaran-pelanggaran yang tidak perlu di daerah area yang cukup berbahaya gitu. Iya. Dan ini juga terlepas dari apapun hasilnya memang karena kita kalah belum langkahnya untuk sampai Olimpiade, tapi semoga kita tetap ini udah melampaui target lah istilahnya. Kalau untuk pertandingan yang tadi emang Sangat kita disayangkan. sangat disayangkan dan bermain tapi untuk Overall, all turnamen dengan hasil ini kita sudah luar biasa Iya. karena kita mencapai melebihi target dari target PSSI. Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir lolos Target grup. STI juga. Ternyata kita bisa sampai semifinal. Jadi ya itu poin yang lebih pentingnya Iya. deh. Dan juga kita apresiasi juga pemain kita, janganlah stop dibully pemain. Iya. Kalau kritik wajar lah, tapi ya Gue kembali melihat lagi- ya mungkin sedikit ya.
Marcelino Ferdinand pun ada pemain, apakah mungkin ada gara-gara mental yang kemarin kan Ya, sempat mungkin. ada beradu argumen di sosmed dengan netizen, jadi bermain lebih berhati-hati, terus juga ya terlihat deh kayaknya nggak selepas Nggak dia lepas ya bermain. mainnya ya. Semoga Ya, mungkin- bisa kedepannya mental Tapi pulih dan bermain ini seperti sih biasa. kembali sih ketika pemain kita memang belum biasa dalam keadaan tekanan gitu. Ketika dulu waktu final AFF Mungkin pun lebih animonya sangat besar, lalu kita ngedrop kalah. lebih baik sepertinya, gue nggak tahu ya, tapi apakah itu sebagai standar refreshing, kalau bisa mungkin bermain handphone, tapi kalau bisa jangan buka sosmed dulu waktu masih selama kompetisi turnamen ya. turnamen, karena sangat berpengaruh. Apabila ya penonton mungkin kecewa dan segala macam atau ada kritik, kalau setelah selesai pertandingan itu kan lebih karena bisa mengganggu fokus. Iya. Ya tadi memang sangat disayangkan bahwa sebenarnya kita punya peluang untuk menang, tapi memang langkahnya belum sampai. Jadi ya apapun itu kita masih ada kesempatan untuk kualifikasi Piala Dunia berikutnya ya. Nggak usah Untuk senior ada untuk kualifikasi. Juni nanti. Iya, itu harus kita cukup menang satu kali aja kita udah bisa Iya. kemungkinan lolos lagi Iya. kan. Dan Melawan Filipina sama Irak. iya, dan dengan tambahan pemain-pemain yang baru masuk mungkin ini akan membuat kita lebih bisa diunggulkan untuk bisa menang melawan Irak dan juga menang melawan Filipina. Iya. Ada tambahan lagi nih? Nggak ada sih, kalau balik lagi itu aja sih, untuk kita kecewa untuk pertandingan tadi, tapi kita juga harus mengapresiasi overall turnamen, hasil dari semuanya Kita itu udah jauh dari ekspektasi. sudah Target. melebihi target ya. Itu wajar lah juga, gue juga sebagai penonton juga berharap lebih kan, tapi ya kita sudah sampai sini aja sudah melebihi ekspektasi. Wajar lah juga waktu kemarin waktu semifinal kita bisa sampai final, sampai juara ataupun, tapi kita harus melihat kita kan tim yang debutan Ya. baru dan sudah melangkah sejauh ini. Dan Tapi juga- sedikit mungkin balik lagi ke mental pemain harus pulih, karena Indonesia bisa bermain bagus, bisa bermain seperti Terbukti kita bisa. seperti malam ini, pertandingan malam ini tadi itu aja ya. Kalau nggak usah kita bermain bagus aja, andai kita bisa lebih fit, yakinlah Kita bisa menang. 3-0 bisa ada. Ya, karena tapi ya kita balik lagi unlucky aja sih gak Iya. dapat penalti itu tadi, dan juga depan kita susah cetak gol gitu. Tapi kembali lagi ini timnas kita masih muda, ya, rata-rata di bawah- usia umur masih 20-an usia ya. Umur U23 kan untuk berkembang, Dan dan juga prospek ke rata-rata depan pemain lebih kita masih tetap lebih usia cerah. 20 gitu. Jadi masih bisa, mungkin masih ada langkah-langkah berikutnya untuk lolos Olimpiade, mungkin bukan tahun ini tapi nextnya kita lebih berprogres lagi dan untuk semakin timnas kita maju nih. Ya. Oke lah, itu dulu. Mungkin semua warga Indonesia kecewa dengan hasil ini, tapi ada Bung Handuk yang senang. Oke, see you video selanjutnya.